Curah hujan tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah di Nias, Sumatera Utara mengakibatkan sejumlah jembatan roboh karena diterjang banjir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, rekan Wilson Purba akan melaporkan langsung. Wilson, apa dampak dari jembatan roboh tersebut? Ya Zilvia, akibat banjir bandang ini jembatan Lahomi di desa Lahomi, Kecamatan Nias Barat ini ambruk. Sehingga dampaknya kepada warga akan sulit beraktivitas. Karena jika warga ingin menyeberang sungai, warga terpaksa harus melewati kerangka besi yang bekas dari jembatan Lahomi yang ambruk. Dan ini tentunya membuat keselamatan warga terancam. Dan Zilvia, perlu diketahui bahwa selama 3 tahun terakhir di Nias tidaknya ada 8 jembatan yang ambruk akibat banjir bandang. 3 diantaranya di Nias Barat dan 5 diantaranya di Nias Selatan. Dan ironisnya lagi Zilvia, ini beberapa jembatan di Nias belum ada diberikan jembatan alternatif sehingga warga kembali lagi terpaksa harus mempertaruhkan keselamatannya untuk melewati jembatan. Dan menanggapi hal ini, Dinas Pekerjaan Umum, baik Dinas Pekerjaan Umum Nias Barat maupun Nias Selatan dan juga provinsi mengatakan bahwa salah satu penyebab amblesnya sejumlah jembatan di Nias adalah karena usia jembatan yang sudah dibilang cukup tua, yaitu dibangun sekitar tahun 1980, berarti saat ini usia jembatan sudah berada pada 35 tahun. Dan Dinas Provinsi menanggapi hal ini juga, Dinas Pekerjaan Umum tingkat provinsi mengatakan akan segera memperbaiki jembatan dan juga membangun jembatan alternatif. Dan berikut pernyataan dari Dinas Pekerjaan Umum. Dan saat ini juga anggota dari PU sedang mensurvei untuk menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan darurat. Dalam hal ini perlu kami jelaskan, jembatan daruratnya itu jembatan Beli. Dan Zilvia, meskipun sudah seminggu berlalu, namun dampak dari banjir bandang juga masih dirasakan masyarakat Deli Serdang, khususnya di bidang perekonomian, karena jalan putus sehingga pendistribusian terhadap hasil perkebunan mereka terhambat. Dan berikut liputannya. Inilah kondisi jalan provinsi yang menghubungkan 4 kabupaten, yakni Deli Serdang, Seberang Bedagai, Simalungun, dan Karo, yang terdampak banjir bandang sepekan lalu. Jalan ini ambles sepanjang 50 meter dengan kedalaman hingga 10 meter dan hingga kini belum mendapat perhatian perbaikan dari pemerintah provinsi. Sejak terputusnya akses lintas kabupaten ini, praktis aktivitas warga terganggu. Mayoritas warga sekitar yang bertani terpaksa harus menjual hasil tani mereka lebih murah karena akan mengeluarkan biaya lebih besar lantaran tidak ada akses transportasi lagi yang masuk ke desa mereka. Udah kami ini di tengah-tengah kami ini, ke Seribu Dolo nggak bisa, ke Peluru Pakam nggak bisa, harus dijalani dulu ke sana baru bisa jumpa motor. Nggak bisa lagi keluar, macam barang-barang kami pun nggak bisa lagi, harganya pun udah murah dibeli orang. Soalnya kan nggak bisa paksa dilangsir sampai sana, bayar uang langsir lagi bang. Yang parahnya ini bang, inilah kalau ada umpamanya orang sakit. Nah, jalan kondisi kayak gini, macam mana mau dibawa itu nanti keluar ini? Paksa lah kan, digotong lah, kayak mana mobil nggak bisa lewat. Sementara itu, amblesnya jalan ini juga mengganggu aktivitas distribusi hasil perkebunan skala besar yang harus menggunakan truk. Warga yang sehari-hari dapat mengantongi keuntungan mencapai Rp500.000 sehari, namun sejak jalur terputus hanya menerima Rp200.000 sehari. Lantaran proses distribusi yang tidak lancar karena jalur terhambat. Ini kayak mana? Biasanya agak banyak dapat, ya jadi remis-remis saja. Malah berkurang gara-gara jalan putus. Warga sekitar jalan ambles di Kecamatan Gunung Meriah ini sangat berharap pemerintah provinsi segera memperbaiki jalur lintas kabupaten atau setidaknya menyediakan jalur alternatif agar aktivitas warga kembali normal. Tim Liputan Metro TV. Zilvia. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.